Pati Gandayun, sang Raja Galuh pertama, memerintah kerajaan Galuh selama 90 tahun dari tahun 612 hingga 702 Masehi. Beliau menikah dengan putri Resi Makandria bernama Nai Manawati atau disebut juga Dewi Candrarasmi. Dari pernikahan ini, Werti Gandayun memiliki 3 orang anak, yaitu Sempakwaja, Jantaka, dan Mandi Minyak. Karena Sempakwaja dan Jantaka memiliki kekurangan fisik, yang menjadi Raja Galuh menggantikan Werti Gandayun adalah Mandi Minyak, putra bungsu. Sempakwaja yang bergigi ompong menjadi pendeta di Galunggung dan bergelar Batara Dangiang Guru. Sementara Wanayasa atau Rahyang Kidul atau Jantaka memilih jadi pendeta di Denuh karena dirinya menderita kemir. Mandi Minyak memerintah di kerajaan Galuh selama 7 tahun dari tahun 702 hingga 709 Masehi. Permaisurinya bernama Dewi Parwati, yaitu putri pasangan Kertikeya Singa dan Ratu Sima dari kerajaan Keling atau Kalingga. Namun ternyata Mandi Minyak menjalin hubungan gelap dengan kakak iparnya sendiri, yaitu Nai Puahaci Rababu, istri Sempakwaja. Dari istri Parwati, Mandi Minyak memiliki putri bernama Sanaha, sedangkan dari Puahaci Rababu dihasilkan anak lelaki bernama Sena atau Brata Senawa. Kemudian Sanaha dinikahkan dengan Sena, saudara sebapak lain ibu, yang menghasilkan seorang anak lelaki yang kelak menurunkan raja-raja di Jawa Tengah, yaitu Sanjaya. Pada Prasasti Stirengga atau Prasasti Canggal dibuat tahun 732 Masehi disebutkan bahwa Sanjaya adalah anak Sanaha, sedangkan dalam cerita Parahyangan disebutkan bahwa Sanjaya adalah anak Sena. Dewi Parwati sendiri memiliki adik lelaki bernama Narayana. Narayana menikah dengan putri dari Jaya Singa Nagara dan memiliki anak bernama Dewa Singa. Salah seorang anak Dewa Singa adalah Limua atau Gajayana, yang ketika berkuasa memindahkan ibu kota kerajaan ke Linggapura di Jawa bagian timur yang asalnya berlokasi di Jawa Tengah bagian selatan. Raja kerajaan Galuh ketiga, yaitu Sena atau Brata Senawa, yang memerintah tahun 709 sampai 716 Masehi, memiliki nama nobat Sang Prabu Bratasena, Raja Putra Linggabumi. Ia menjalin persahabatan dengan Tarusbawa yang memerintah kerajaan Sunda. Maka dari itu Sanjaya putra Sena dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayu Purnawangi atau Nai Sekar Kencana. Putra mahkota dari kerajaan Sunda yang rencananya akan menggantikan Tarusbawa, yakni Rakeyan Sunda Sembawa, mati dalam usia muda. Maka dari itu cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kencana, anak dari Sunda Sembawa, dijadikan ahli waris kerajaan. Setelah menikah dengan Teja Kencana, Sanjaya lalu dinobatkan menjadi Raja Sunda. Ia memerintah Sunda dan juga Galuh selama 9 tahun dari tahun 723 sampai 732 Masehi. Bratasenawa, sang Raja Galuh ketiga, digulingkan dari tahta kerajaan Galuh oleh Purbasora Jaya Sakti pada tahun 716 Masehi.
Purbasora adalah cucu Wertikandayun dari putra sulungnya Sempakwaja. Sena sendiri adalah cucu Wertikandayun dari putra bungsunya yaitu Mandiminyak. Jadi Purbasora merasa lebih berhak atas singgasana Galuh karena ayahnya adalah anak pertama Wertikandayun. Ayah Purbasora, Sempakwaja, tidak diangkat menjadi raja karena dinilai kurang layak menjadi pemimpin. Hubungan Purbasora dan Sena tak hanya keduanya sama-sama cucu Wertikandayun. Mereka berdua sebenarnya saudara satu ibu. Dari buah Haji Rababu, Sempakwaja berputrakan Purbasora dan Demu Nawan. Cerita Parahyangan menyebutkan Sewekarma yang menganut Buddha. Dengan dibantu pasukan dari kerajaan Indraprahasta, sebuah kerajaan di daerah Cirebon, Purbasora melancarkan kudeta merebut kerajaan Galuh. Sena melarikan diri ke daerah timur di sekitar Gunung Merapi yang termasuk wilayah Kalingga, kerajaan nenek istrinya yaitu Maharani Sima. Purbasora menjadi raja di Galuh selama 7 tahun yang memerintah pada tahun 716 sampai 723 Masehi. Ia menikah dengan putri Raja Indraprahasta, sang resi Padma Hariwangsa yang bernama Dewi Citrakirana. Sanjaya alias Rakean Jambri, anak Sena, tak tinggal diam. Dia berniat menuntut balas terhadap keluarga Purbasora. Sanjaya yang menganut Hindu Siwaisme meminta bantuan Tarusbawa, sahabat ayahnya yang juga kakek istrinya. Sebelum penyerangan dilancarkan, Sanjaya telah menyiapkan pasukan khusus di daerah Gunung Sawal atas bantuan Rabuyut Sawal, sahabat baik Sena juga. Pasukan khusus ini dipimpin Sanjaya langsung, sementara pasukan Sunda dipimpin Patih Anggada. Serangan dilakukan pada malam hari secara diam-diam dan sangat mendadak. Seluruh keluarga Purbasora tewas. Yang berhasil meloloskan diri hanyalah menantu Purbasora, yaitu Bima Raksa, yang menjabat menjadi patih kerajaan Galuh bersama segelintir pasukan. Bima Raksa dikenal juga dengan nama Ki Balangantrang karena ia pun merupakan senopati kerajaan. Bima Raksa juga merupakan cucu Wertikandayun dari putra kedua, yaitu Resi Kurujantaka atau Rahyang Kidul. Dalam pelariannya, Bima Raksa bersembunyi di kampung Geger Sunten dan diam-diam menghimpun kekuatan untuk melawan Sanjaya. Ia mendapat dukungan dari raja-raja di daerah Kuningan dan juga sisa-sisa Laskar Indraprahasta, kerajaan yang sebelumnya telah ditaklukkan oleh Sanjaya karena dahulu membantu Purbasora dalam usaha menjatuhkan Sena. Sena sempat menasehati Sanjaya bahwa kecuali Purbasora, anggota keluarga Galuh lainnya harus tetap dihormati. Sanjaya sendiri memang tidak berhasrat menjadi penguasa Galuh. Ia menyerang Galuh hanya dalam rangka balas dendam. Setelah mengalahkan Purbasora, Sanjaya segera mendatangi ayah Purbasora yakni Sempakwaja di Galunggung. Ia meminta agar uaknya itu menobatkan Demu Nawan, adik Purbasora, menjadi Raja Galuh. Namun Sempakwaja menolak permohonan itu karena curiga kalau hal tersebut merupakan tipu muslihat Sanjaya untuk melenyapkan Demu Nawan. Sementara itu, Sanjaya pun tidak bisa menghubungi Balangantrang karena tak mengetahui keberadaannya. Melihat situasi ini, terpaksa Sanjaya mengangkat dirinya menjadi Raja Galuh. Dengan demikian,
Sanjaya merupakan raja pertama yang memerintah di dua kerajaan sekaligus, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Selama menjadi Raja Galuh, Sanjaya menyadari bahwa kehadirannya di Kerajaan Galuh kurang begitu disenangi. Maka dari itu, ia menobatkan Permana Dikusuma, cucu Purbasora, menjadi penguasa Galuh. Sebelumnya, Permana Dikusuma merupakan raja daerah. Dalam usia 43 tahun, ia telah dikenal sebagai Raja Resi karena ketekunannya mendalami agama dan bertapa sejak muda. Karena itu, ia dijuluki Bhagawat Sajalajaya. Selain karena Permana cucu Purbasora, alasan lain Sanjaya mengangkatnya karena istri Permana, yakni Naganingrum, adalah cucu Ki Balangantrang. Dengan demikian, suami istri itu cocok untuk mewakili keturunan Sempakwaja dan Jantaka, anak pertama dan kedua Wertikandayun. Permana Dikusuma dan Naganingrum kemudian memiliki anak lelaki bernama Surotama alias Manarah. Surotama lahir pada tahun 718 Masehi. Saat Sanjaya menyerang Galuh, ia masih kecil berusia 5 tahun. Dalam sastra literatur Sunda klasik, Surotama dikenal sebagai Ciungwanara. Di hari kemudian, kelak Ki Balangantrang, buyut dari ibunya, akan mengurai kisah tragis yang menimpa keluarga leluhurnya, sekaligus menyiapkan Manarah untuk melakukan balas dendam. Untuk mengikat kesetiaan Permana terhadap pemerintahan pusat di Pakuan, Sanjaya menjodohkan dengan Dewi Pangrenyep, putri Anggada Patih Sunda. Sanjaya pun menunjuk putranya Tampran sebagai Patih Galuh yang menganut Buddha. Penunjukan Tampran bukannya tak beralasan. Melaluinya, Sanjaya bisa mengontrol dan mengawasi sepak terjang pemerintahan Kerajaan Galuh. Di lain pihak, Permana pun terpaksa menerima kedudukan Raja Galuh. Ia segan menolak karena Sanjaya memiliki sifat seperti Purnawarman, baik hati terhadap raja bawahan yang setia, namun tak mengenal ampun terhadap musuh-musuhnya. Posisi Permana dalam keadaan serba sulit. Sebagai Raja Galuh yang menjadi bawahan Raja Sunda, ia harus tunduk kepada Sanjaya yang telah membunuh kakeknya sendiri. Sebagai solusinya, Permana memilih meninggalkan istana. Tekadnya pun sudah bulat. Ia akan bertapa di dekat perbatasan Sunda sebelah timur Sungai Citarum dan sekaligus juga meninggalkan istrinya. Pemerintahan ia serahkan kepada Tampran, Patih Galuh yang menjadi telik sekaligus anak Sanjaya. Ternyata Tampran mewarisi watak buyutnya, yaitu mandi minyak yang senang membuat hubungan terlarang. Dengan Pangrenyep, istri Permana, Tampran terlibat hubungan gelap. Hubungan rahasia mereka membuahkan seorang anak lelaki bernama Kamarasa alias Arya Banga pada tahun 723 Masehi. Hubungan terlarang ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, ketika ditinggal suaminya pergi bertapa, Pangrenyep merupakan pengantin baru yang berusia 19 tahun. Kedua, baik Tampran maupun Pangrenyep umurnya sebaya dan telah mengenal satu sama lain ketika masih di Keraton Pakuan. Ketiga, keduanya sama-sama cicit tarus bawa. Selain itu, mereka sama-sama merasakan penderitaan jiwa karena kehadiran mereka sebagai orang Pakuan yang kurang diterima di Kerajaan Galuh. Agar hubungan gelapnya tak tercium oleh orang lain, Tampran menyuruh seseorang untuk membunuh Permana.
Dan setelah si pembunuh bayaran tersebut berhasil menghabisi Permana, sungguh malang, ia pun dibunuh pula oleh orang-orang suruhan Tamperan. Langkah ini diambil oleh Tamperan agar rahasianya tertutup rapat-rapat. Namun sepandai-pandainya menyembunyikan kejadian ini, akhirnya tercium oleh Ki Balangantrang. Pada tahun 732 Masehi, Sanjaya mewarisi tahta kerajaan Medang Kamulan atau Bumi Mataram dari ibunya yaitu Sannaha. Sebelum meninggalkan Pakuan atau kerajaan Sunda, ia mengatur pembagian kekuasaan kepada Tamperan dan Resi Guru Demunawan. Sunda dan Galuh menjadi kekuasaan Tamperan, sedangkan wilayah Saunggalah atau Kuningan dan Galunggung diperintah oleh Resi Guru Demunawan, putra bungsu Sempakwaja. Setelah Ratu Sima mangkat, maka kerajaan Kalingga dibagi menjadi dua. Untuk kerajaan Kalingga Utara dipimpin oleh Rani Dewi Parwati Tunggal Pratiwi pada tahun 695 sampai 709, putri dari Ratu Sima, yang menikah dengan Mandi Minyak, putra Wertikandayun Ratu Galuh. Berikutnya yaitu Sannaha, putri dari Parwati dan Mandi Minyak Raja Galuh kedua, istri dari Bratasenawa yang memerintah pada tahun 709 sampai 716. Dan berikutnya yaitu Sang Bratasenawa atau Sana atau Sena yang memerintah kerajaan Kalingga Utara pada tahun 716 sampai 732 setelah dikudeta dari kerajaan Galuh oleh saudaranya sendiri yaitu Purbasora, lalu menjadi Raja Kalingga bersama istrinya yaitu Sannaha. Kemudian Prabu Sanjaya, Kesatra Bima Parakrama Yudenipuna Bratasenawa Putra, Rakai Medang Sang Ratu Sanjaya, yang memerintah pada tahun 732 sampai 754. Dari sinilah tercipta suatu dinasti baru yaitu dinasti Wangsa Sanjaya, dan kerajaannya pun dikenal dengan nama Mataram Kuno atau Medang Kamulan. Sanjaya adalah pewaris tahta kerajaan Galuh dari sang ayah Prabu Bratasenawa, pewaris kerajaan Sunda dari kakek istrinya Tarusbawa, dan Sanjaya Putra Sena dinikahkan dengan cucu Tarusbawa yang bernama Dewi Teja Kancana Hayu Purnawangi atau Nyai Sekar Kencana, dan pewaris dari kerajaan Kalingga dari sang ibu Dewi Sannaha. Sebagai ahli waris kerajaan Kalingga, Sanjaya menjadi Raja Kalingga atau Bumi Mataram pada tahun 732 Masehi. Kekuasaan di Jawa Barat diserahkannya kepada putranya dari Teja Kancana yaitu Tamperan Barmawijaya alias Rakean Panaraban. Ia adalah kakak seayah Rakai Panangkaran, putra Sanjaya dari Sudiwara, putri Prabu Iswaralingga, Raja Kalingga Bumi Sambara.